Hai, selamat sore semua. Kita kembali dengan Kakak Gunawan untuk mempelajari materi bahasa Inggris kelas 3 SD ya. Ini chapter 2 ya, mengenai ondel-ondel. Nah, coba dipahami nanti, kembali Kakak ingatkan cara mengucapkan bahasa Inggris itu penting ya. Jadi nanti ketika Kakak mengucapkan teksnya, membaca teksnya, coba diikuti. Nah, Kakak akan share screen terlebih dahulu mengenai kemana ya tadi ya teksnya ya. Nah ini, oke, lihat ya cara bacanya dulu. Ini mengenai ondel-ondel, ini chapter 2 ya. Look, there is ondel-ondel ya. Look, there is ondel-ondel. Kita lanjut langsung ke sini ya. Nanti ada artinya kakak buatkan di bawah seperti ini biar kita nanti memahami artinya ya. Oke, kita cara bacanya dulu ya. Kita ke sini dulu, yang kakak garis dikasih blok ya. The name of ondel-ondel was once known as Barongan. Kakak ulang. The name of ondel-ondel was once known as Barongan. Oke. Lanjut ke sini. Di kalimat kedua ya. The name was changed to ondel-ondel after Benyamin Sueb, the famous artist, sang the ondel-ondel song. The name was changed to ondel-ondel after Benyamin Sueb, the famous artist, sang the ondel-ondel song. Kita lanjut ke sini. The function of ondel-ondel was originally to kick out the evil spirit. The function of ondel-ondel was originally to kick out the evil spirit. Oke. Sambil nanti dilihat artinya di bawah ya. Kakak belajar mengajar cara mengucapkannya yang baik. That is why the face of ondel-ondel was made scary with fangs on both sides of the mouth. That is why the face of ondel-ondel was made scary with fangs on both sides of the mouth. Now, kakak blok dulu. Now, the face of ondel-ondel is made like human. Now, the face of ondel-ondel is made like human. The red face is a male ondel-ondel, while the white one is a female ondel-ondel. Oke, maaf ya. Oke, jadi artinya kita bisa baca di bawahnya ya. Jadi katanya nama ondel-ondel dulunya dikenal dengan nama Barongan. Namanya diubah menjadi ondel-ondel setelah Benyamin Sueb, kalau kenal ya, artis terkenal zaman 90 ya, menyanyikan lagu ondel-ondel. Tadinya kan namanya Barongan, tapi setelah si Benyamin Sueb, si artis tersebut menyanyikan lagu ondel-ondel, jadi ini disebut dengan ondel-ondel. Ini gambarnya guys ya, lebih jelasnya lihat gambarnya, lihat tuh. Lihat, katanya scary, iya, dibuat wajahnya serem katanya karena awalnya ini dibuat untuk mengusir roh-roh jahat. Lihat nih. Ya, itulah sebabnya wajah ondel-ondel dibuat seram. Dengan taring di kedua sisi mulutnya. Lihat nih yang cowoknya, yang ini ada taringnya ya. Lihat, gigi yang muncul di kiri dan kanan itu taring namanya ya. Kini wajah ondel-ondel dibuat seperti manusia. Kalau sekarang wajah ondel-ondel ada yang tersenyum, dibuat lucu-lucu. Tapi kalau awalnya memang serem karena memang awalnya memang
Ondel-ondel itu dibuat untuk mengusir roh-roh jahat atau setan ya. Kini wajah ondel-ondel dibuat seperti manusia. Ondel-ondel berwajah merah, lihat nih. Wajahnya yang merah, warnanya merah berarti ondel-ondel pria atau ondel laki-laki. Tapi kalau wajah ondel-ondelnya dicat berwarna putih berarti ini menandakan ondel-ondelnya berjenis kelamin perempuan. Oke, ini mengenai ondel-ondel. Mudah-mudahan sudah paham. Nah, kita latihan mendengarkan. Coba sesuai dengan gambarnya ya. Ada nanti topik khusus yang kakak buat warna ini kita pelajari secara khusus, tapi kita mendengarkan dulu. Listen, ayo, listen. There are 2 ears. Ya. There are 2 cheeks. There are 2 lips. There are 24 kelapa flowers nih, yang di atas yang dicentol-centolin ini. Ini awalnya dari daun kelapa ya. 24 ya, 24 tusuk. There are 2 eyes. Ya, there are 2 eyes. Matanya ada 2. There is a crown. Crown artinya itu mahkota. Jadi ini disebut dengan mahkota yang hijau ini loh. Ini mahkota ya. Oke. There is a nose. Nah, manusia memang hidungnya cuma 1 ya. There is a chin. Chin artinya dagu, guys. Nih, chin. Ya. There are 2 eyebrows. Karena matanya 2 berarti alis matanya juga 2. Ini namanya eyebrows. Ini eye. Nah, kenapa kakak tandain seperti ini? Lihat. There, kalau diikuti oleh R, bendanya nanti setelah R ini lebih dari 1. Jadi kita harus pakai R, bukan is. Lihat bedanya yang saya kakak warnain hijau, bendanya ini lebih dari 1. Di sini 2 kuping, 2 pipi, 2 bibir, 24 bunga kelapa, 2 mata, 2 alis mata. Sedangkan di sini lihat diterjemahkan sebuah. Makanya dia pakai is, bukan R. Jadi bedakan yang mana yang pakai R, yang mana yang pakai is. Patokannya adalah nama benda yang ada di belakangnya. Jadi kalau disuruh memilih, misalkan ini disuruh milih is atau R. Lihat, oh ini kan 2 kuping. Oh berarti ini R. Ya, coba misalkan kakak bilang di sini there. Nih ya, misalkan kakak ganti. There titik-titik a book. Ada sebuah buku. Pakai R atau is? Is. Gitu. Ya, karena di sini a book, sebuah buku. Ya, sudah paham sampai di sini ya. Jadi lihat setelah titik-titiknya itu sebuah atau lebih dari 1. Kalau ini kan sudah 2. Apalagi ini 24 ya. 2 saja sudah pakai R, apalagi pokoknya kalau jumlah bendanya 2 atau lebih atau orangnya 2 atau lebih, pokoknya benda itu mau benda mati, kalau 2 jumlahnya 2 ke atas itu sudah pakai R. Tapi kalau hanya 1 dia pakai is ya. There is, there are. Mudah-mudahan sudah paham sampai sini ya. Baik. Oke. Kita lanjut. Penggunaan there tadi sudah kakak jelaskan sedikit, there is dan there are. There di sini ketika diikuti dengan kata is atau are kita terjemahkan ada. Ya. Nah, tergantung bendanya. Kalau there is berarti ada sebuah, tergantung bendanya. Contohnya there is, ini kakak besarkan biar jelas. There is a book, artinya ada sebuah buku. Ya, jadi diterjemahkan ada-ada saja, tergantung bendanya ya. There are 2 books. Lihat di sini 2 books berarti di sini are. Ya. Oke. Yang ketiga, there is a student, ada seorang siswa. Berarti di sini is. Kalau banyak siswa berarti there are many students. 5 ke 6, lihat ya.
Susu kan nggak bisa dihitung, cairan kan nggak bisa dihitung, tapi takarannya bisa dihitung. Di sini takarannya apa? Gelas. Nah, gelasnya kan bisa dihitung. Segelas berarti there is a glass of milk on the table. Kalau 2 gelas atau lebih dari 2 gelas berarti there are. Contohnya, ada 3 gelas susu di atas meja, berarti there are, bukan there is lagi. Karena 3 gelas, 3 glasses. Sudah paham? Kita lanjut lagi yang 78. Ada seseorang di gedung itu. Karena seseorang berarti there is a person. Pakai is kan? Nah, kalau ada beberapa orang berarti there are some people. Jadi bedakan there is dengan there are. Tergantung benda di depan, misalkan ini titik-titik, is dan are-nya dikosongin. Contohnya gini pertanyaannya. Isilah titik-titik ini dengan pilihan is atau are. Kita lihat, ini is atau are ya. Oh, ini kan sebuah. Berarti di sini is. Ini kan 2 books. Berarti bukunya ada 2. Berarti di sini they are. Ya, sudah paham ya? Nah, jadi demikianlah penjelasan kakak mengenai apa fungsi is dan are ketika diikuti oleh there. Ya. Selanjutnya tadi ini tadi contohnya sudah kakak jelasin juga. Kenapa di sini are, kenapa bukan is? Kan di sini ada 2 pipi. Di sini ada 2 bibir. Di sini ada 24 bunga kelapa. Ada 2 mata. Nah, di sini is, kenapa? Karena ini kan sebuah mahkota. Sebuah hidung. Sebuah dagu. Makanya di sini is. Oke, nah mudah-mudahan kalian sudah memahami tadi bagaimana mengucapkan teks di ondel-ondel dan mengenai there. There diterjemahkan ada. There is, there are. Jadi bedakan is dan are. Ketika benda yang di depannya itu jumlahnya 1 atau 2. Ya. Demikian penjelasan kakak. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik yang berbeda. Hai.